Halo, halo, halo. Udah kayak anak gue. Halo, halo, halo. Anjing. Selamat datang di Triangular Arrangement. Udah lama kita juga nggak nge-cash di sini. Udah lama kita juga nggak melakukan upload video bertigaan ya. Biasanya yang lu tonton itu videonya selalu gue sendiri. Kali ini gue udah ada teman gue nih. Ini ada Eca nih. Ini Eca, nih Mas Bay nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bay gimana kabar? Halo, Sehat? selamat malam. Alhamdulillah. Bang, saya nanya Mas Bay, Bang. Oh iya. Udah diwakilin. Sering terjadi ketika conference diwakilin itu apa itu. Kayaknya kalau di Instagram itu kayak pada keren ya. Wah, nge-zoom ya. Kita ini kayaknya pertama kali nge-zoom langsung lek-lekan gini. Coy, denger nggak gitu. Udah lama ngomongin denger nggak atau enggak ya doang. BTW ini saya minum pakai gelas Entrasol ya. Entrasol tidak memberikan benefit apa-apa ke kita, cuma kayaknya ini sehat. Jadi kalau butuh minum aja. Kami disponsori terpisah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah sama perut, silakan minum Entrasol. Entrasol perut nggak sih? Gue juga nggak tahu nih, kayaknya beli pas dapat di Carrefour deh. Coba datang ke Carrefour. Entrasol bukannya susu kalsium gitu ya, buat orang tua gitu. Anjing, gue salah. Gue nggak tahu lah, pokoknya Entrasol. Mantap sih, gue pengen googling deh jadinya nih aja. Jadi yang kita bahas di sini lebih mau nanyain kabar kalian sih ya. Ya, gue sebenarnya kangen nih sama Eca sama Mas Bay. Gue mau tahu kabar WFA-nya tuh kayak gimana. Jadi pertama yang pengen gue tanya sih, gimana WFA kalian sih? Lebih capek WFA atau kerja di kantor sih? Siapa duluan nih yang jawab? Mungkin gue coba sama yang paling sibuk aja, yang jarang bikin video. Bung Eca, gimana Bung Eca? Lebih capek WFA atau enggak? Dan menurut lo WFA itu sendiri gimana? Ya, WFA itu plus minus ya buat gua. Plusnya itu adalah kita bisa kerja dari rumah. Minusnya itu adalah kita kerja dari rumah. Gitu. Tunggu dah. Ini gue IQ gue MB gue atau gimana ya? Itu dua kalimat yang sama. Gue dapet, gue paham. Gue paham. Coba jelasin. Itu tadi highlight apa? Plusnya itu kita kerja dari rumah. Ya. Artinya kita nggak perlu keluarin ongkos buat keluar. Cuma modal paket internet asal kuat. Terus kita bisa makan makanan rumah. Tidak perlu keluar duit lagi buat makan. Terus masih tetap bisa ketemu keluarga. Cuman minusnya adalah kalau kita di rumah, kita jadi nggak punya jam kerja gitu. Mau udah secara pribadi lu ngeset jam kerja lu, Entrasol. Tapi pada kenyataannya hampir nggak bisa gitu sih. Kayak lu bangun pagi nih, kalau di case gue ya, mungkin beda sama banyak orang. Begitu lu bangun, lu langsung ngecek kerjaan, terus langsung koordinasi segala macam. Sampai malam kita masih nyelesain isu kerjaannya, karena kita nggak ada hambatan mesti pulang kantor atau berangkat kantor kan. Jadi kerja terus gitu. Emang mesti punya standar yang pas sih. Mesti punya standar yang bisa disepakatin sama semua anggota timnya kalau lu punya tim. Terus belum lagi kalau lu kerja di rumah, kadang suka ada kayak, gue bilangnya tanda kutip gangguan ya. Kayak misalkan, gue sih merasa beruntung karena gue bisa punya space kerja sendiri. Gue bisa punya my zone lah ibaratnya. Bukan minuman ya, sekali lagi. Ya. Kita tidak disponsori my zone, belum. Kita kena copyright nih ngomongin mereka ntar. Nggak terlalu sering keganggu sebetulnya. Cuman ya ada lah kalau misalkan teguran dari istri atau dari keluarga lainnya gitu, menanyakan kok kerja mulu sih gitu. Sedih ya? Iya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Masih syukur ada yang mau mempekerjakan ketika WFH. Di beberapa kantor bahkan udah ada yang PHK, udah ada yang gajinya dipotong, segala macam, dirumahkan gitu. Jadi ya lumayan. Itu tadi gue bilang plus minusnya. Plusnya adalah kita kerja dari rumah, minusnya adalah kita kerja dari rumah. Gitu, kurang lebih. Menarik sih. Emang filosofi banget nih si filosofinya Bung Eca ini luar biasa ya. Secara garis besar ya setuju lah sama kalimat ya emang gak ada waktu buat keluarga gitu sih. Ya gue personally juga dapat sih kalimat kayak gitu.
Cuma Iya. nggak secara verbal ya, dari tatapan sih gue. Dari tatapan tuh udah kelihatan coy. Ya, yang kebayang sih, Gua- nih kan Gue kalau di rumah, gimana? gue kalau di rumah nyokap gue nanya mulu, masih kerja, belum selesai. Terus gue jelaskan kan, ini judulnya saja WFH, work from home. Kami tidak libur. Work. Mungkin persamaan kondisinya di lu sama gua itu ketika ada gue lagi kerja nih siang-siang, terus anak gua di depan kan. Ini biasa pintu kamar kan, ini workstation gua kan ya. Gua kerja pasti di dalam kamar sendiri. Nah, kamar gua tuh pasti gua tutup. Anak gua tiba-tiba ngetok-ngetok pintunya, tok 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 tok. Terus sama dia dibuka, dia ngeliat gua kerja, dia langsung dadah, sedih men. Sedih Iya, gitu. padahal lu nggak berangkat ya. Kalau berangkat malah bisa move on gitu. sedih. Mantap. Kalau Bung Mas Bay sendiri gimana Bung Mas Bay? Bung Mas Apa Bay ya? yang hari ini tanpa pomade Iya. karena WFH. WFA, dia irit pomade ya? Iya. Gak ada, tapi tetap sih gue keluar, gue hari ini gue harus ke klinik biasa memeriksakan kesehatan ya. Umur anjing. Lah, lu sakit? Kenapa? Sakit. Check up Oh. aja, meneruskan yang harus Betul. diteruskan gitu. Betul. Terus apa ya? Nggak tahu sih, yang pasti kayak gaji gue akan dipotong. Itu kemungkinan tuh. Itu memang dampak massal ya, gaji dipotong itu ya. Iya, kayak kemungkinan gaji gue akan dipotong. Terus Ini Secara beban kerja berkurang nggak sih lu? Gaji lu dipotong? nggak ada, gue nggak ada beban kerja. Gue bahkan nggak ada beban kerja sama sekali sekarang. Tapi udah. Ya bisa dibilang Cuma sebulan. gaji dipotong ini plus minus juga kan. Plusnya ya lu beban kerjanya nggak banyak, minusnya ya gaji lu dipotong gitu ya. Gaji gue dipotong. Oh, gitu. Iya, terus kayak kalau gue nggak tahu sih, gue kemarin ngobrol sama bos gue gitu. Ini kantor, hitungan dia survive palingnya 3 bulan deh gitu dengan OPEX gitu. Yang penting ngejar OPEX-nya aja nih gitu, dari budget yang ada sekarang nih, dana yang ada sekarang dan operasional bisa lah buat ngidupin selama 3 bulan ke depan gitu, kalau emang keadaannya makin parah. Nah, kalau misalnya masih kayak sekarang sih masih bisa sampai 6 bulan lah survive. Cuman kalau nanti beneran makin parah, makin gak ada pemasukan, makin gak ada penjualan, ya pasti akan ada layoff gede-gedean gitu, dari sekitar berapa puluh karyawan gitu. Kayak hampir Tuhan semua di rumahin. Iya. Oh, dampaknya Gitu. lumayan signifikan juga. Iya, paling disisain sekitar 1, 2, 3. Ya, pengalusin sampai 10 orang, 6 sampai 10 orang. Justru kalau Dari misalnya sekian puluh itu. Iya. Kalau misalnya di layoff sekarang, challenge terberatnya adalah once ini udah recover, gimana nasib orang yang udah itu ya? Sebenarnya sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya kan gue kemarin sempat bilang juga kalau lu bilang jangan di PHK mereka, rumahkan gitu, kita rumahkan, habis dirumahkan nanti kalau ini udah beres semua segala macam panggil lagi, lu kerja lagi kayak biasa gitu. Emang karena berarti dihilangkan, contohnya kayak dibebas tugaskan lah ya kali ya, dibebasin tapi nggak dibayar gitu ya. Iya, nggak dibayar gitu. Nah, resikonya kan sebenarnya dia ketika ini udah beres, dia dapat kerjaan baru, itu resiko ya. Itu sebenarnya resiko salah satu resiko terbesar sih, orang-orang akan nyari kerjaan baru, di mana gue pribadi juga berpikir kayak ini beres, kayak gue cari kerjaan lain deh gitu. Nggak tahu. Tapi kan hobi gue ya pindah-pindah kerjaan. Tapi gini nggak sih, maksud gue di era pandemi sekarang nih, ini kan kita nggak tahu ya bisa berjalan 3 bulan atau mungkin sampai akhir tahun, atau mungkin ada yang bilang bisa sampai 2022. Menurut lu bakal lebih mudah atau lebih sulit nggak sih untuk cari kerjaan baru? Karena di satu sisi oke lah, layoff banyak terjadi gitu, pengurangan karyawan banyak terjadi, tapi di sisi lain kan kemampuan perusahaan untuk nambah karyawan baru juga pasti berkurang kan. Jadi menurut lu terkait lapangan kerja nih bakalan ada impact yang lumayan parah nggak sih? Maksudnya cari kerja jadi lebih susah dan segala macam. Sekarang sih untuk beberapa bidang masih ada yang buka lowongan kok. Beneran besi untuk apa ya? Untuk digital ya khususnya. Kayak gue masih sering banget dapat share kalau ini
butuh kerjaan ini, gue butuh kerjaan, masih buka lowongan, masih banyak banget perusahaan yang buka lowongan, masih ada yang nyari finance head, masih ada yang nyari accounting staff, masih ada yang nyari visa officer, student advisor, accounting staff, masih gitu. Masih ya. Lowongan tuh tetap ada, tapi Iya. nggak di Jakarta, maksudnya nggak cuma di Jakarta, kebanyakan di daerah Tangerang, Banten, terus Jawa Barat ke sana itu masih ada. Di Jakarta pun masih ada beberapa yang nge-hire kok, masih ada beberapa yang buka. Aku di LinkedIn kadang masih suka ngeliat juga. Kalau menurut gue sih depend sih, Cak. Depend dari ini sebenarnya dia Perusahaan industrinya jalan di apa? Contoh paling gampang ya. Iya, Gue ngomongin marketplace lah. Gue nggak akan nyebutin brandnya apa ya. Marketplace kan ketika kita WFA nih banyak banget yang order ya. Ya nggak sih? Lo kayak misalnya contoh nih, gue dulu kemarin lihatnya tuh PlayStation atau Nintendo Switch barangnya nggak laku lah, nggak banyak yang beli. Tiba-tiba naik 2 kali, 3 kali lipat. Demand orang jadi 7 juta sekarang, gila. Dia mantau. Oke, dan itu demand-nya gede kan. Otomatis si marketplace ini sendiri juga bakal naik juga demand-nya. Bener gak? Ditambah logistik, men. Marketplace ini kan juga nge-link sama si logistik itu sendiri. Ya, ketika dia nganterin barang, dia harus nge-hire nih pengantarannya via apa gitu-gitu. Nah, itu juga menurut gue nggak bisa di-stop. Jadi emang kalau gue pantau dari si bisnisnya, ada beberapa yang sebenarnya masih naik. Cuma yang beberapa juga yang termasuk ke dalam industri terdampak di pandemi. Kayak misalnya contoh ya, industri pariwisata. Nah, traveling deh, pariwisata ya. Iya, pariwisata. Nah, itu paling gede banget dampaknya. Bayangin aja yang tadinya dia tuh bisa untung gede, bisa ribuan dalam 1 bulan. Sekarang itu kudu di stop karena ya soft lockdown atau pembatasan sosial berskala besar ini gitu. Maksud gue ya plus minus lah untuk bisnis. Cuma kalau misalnya lu tanya sama gue bobotnya beratan mana, ya bobotnya sih beratan susah sih daripada gampang. Kenapa gue bilang susah? Kayak gampang gini. Ini tadinya sama nih. Ini 2 gelas nih sama nih ya. Ini 2 gelas sama nih. Anggaplah sama. Ini tiba-tiba airnya yang di sini sedikit nih. Airnya udah keluar semua dong. Dari air yang keluar semua mau dimasukin ke sini, itu udah nggak muat, coy. Jadi intinya tenaga kerjanya udah kebanyakan, kompetisinya juga jauh lebih gede. Anggaplah gue punya skill A, yang dicari pasti skill A++. Contohnya gitulah sama perusahaan. Gampangnya sih gitu. Sekarang kerjaannya itu ya freelancer sih hitungannya, atau lu jadi bayar, contoh kayak kurir gitu kan. Ninja tuh buka terus loh. Iya, banyak yang jadi YouTuber juga sekarang, Cak. Tenang aja. Ninja buka terus. Mereka setahu gue kalau nggak salah ya per paket itu 7.500. Itu yang gue bilang tadi, logistik itu nggak akan mati. Maksud gue orang-orang lagi butuh logistik, Ben. Mereka nggak bisa kemana-mana. 750 per paket 750. Sehari lu ngantar per paket, jadi 10 hari dapat 75.000. Gitu sih kalau dari sisi gue. Cuma ya gue melihat apakah ini akan recover secepatnya, itu gue nggak tahu. Nah, dari lo sendiri, lo berdua punya ide gak? Ini bakal recover dalam waktu berapa lama kira-kira? Anggaplah kita Cenayang lah. Ya, bayangan gue sih baru bisa stabil ya. Melihat kondisi kayak gini kayaknya sih 2021 sih. Baru bisa normal lagi. Buset. Tahun depan lama ya? Iya, dengan catatan semua orang disiplin ngikutin aturan pemerintah buat Bang, PSBB. Di depan rumah gue masih ada yang nongkrong aki-aki itu sih. Nah itu kayak dibilang jangan mudik gitu kan. Susah juga karena potensi ODP gede kan, ini jadi nggak kelar-kelar sih. Bayangan gue mah gitu. Kalau dari idea gue gini sih, Cak, ngelihatnya, Cak, ya. Ini kita berbenturan sama satu kondisi di mana itu adalah sebuah tradisi, sama satu lagi kondisi yang darurat gitu loh. Orang-orang pasti akan mikir tradisi itu nggak bisa diganggu-gugat. Ada beberapa orang mikir tradisi nggak bisa diganggu-gugat, coy. Ketika dia mau mudik, contoh gampang mudik lah. Dia harus mudik sebulan sekali. Satu, pertama, karena emang dia adalah, kayak bilang apa ya namanya, dia ngerantau ke sini. Dia ngerantau ke sini, dan dia cuma punya rumah di sana, dan dia nggak mau ngabisin lebarannya dia di sini sendirian. Satu. Terus yang kedua, kondisinya adalah di sana, di kampungnya, itu cuma orang tuanya tinggal sendiri. Anggaplah, amit-amit ya, bapaknya udah meninggal, tapi tinggal nyokapnya aja. Dan dia pulang cuma mau menemani nyokapnya, karena nyokapnya tuh nggak ada orang.
dia mau pulang gara-gara itu mungkin alasan yang sangat kolot ya buat gue, mungkin sangat kolot, tapi dalam sisi tradisi itu jadi dampaknya gede cuy. Kayak misalnya kalau gue nggak ngelakuin ini gue bisa dikutuk sama orang tua gue, contoh gitulah. Ya itulah kenapa nih masih banyak orang-orang yang menurut gue agak-agak tambeng, bisa dibilang ya, batu lah. Mereka nggak mau ngikutin skala darurat. Kenapa? Karena pertama di daerah sekitarnya dia belum ada nih kejadian darurat itu. Anggap orang beranggapan kayak ya ini COVID ini cuma sebatas kayak isu-isu doang, tapi gue belum melihat nih kenyataannya tuh COVID seperti apa gitu. Jadi belum kapok bilangnya, gampangnya sih gitu. Itu kalau menurut gue ya, tahu kalau menurut Mas Bay gimana? Oh, ya gue jawab yang pertama dulu lah. Menurut gue ini semua akan beres di tahun depan sih, 2021. Gue karena gue belum dapat ya. sih. Iya, karena gue belum dapat nih pandemi ini peaknya gimana. Sampai sekarang kan belum nyampe peak, atau bahkan nggak ada peak yang kita nggak pernah tahu. Dia cuma tahu datang jebret gitu-gitu aja terus hilang, ya kan, sama kayak apa sih di Indonesia hobinya kan gitu kan, lu viral nggak sampai peak, hilang gitu, cuma sekejap gitu doang gitu. Gue sih berharap aku juga nih ke pandemi ini gitu, karena gue nggak ngelihat sesuatu yang signifikan sampai akhirnya bisa kayak oh ini ada peaknya nih gitu, meskipun berapa ada yang bikin grafik dan macam, peaknya adalah di bulan Mei gitu. Habis dari bulan Mei baru berangsur-angsur turun gitu. Bayangan gue ini mulai turning point itu habis Lebaran sih Juni. Jadi satu semester akhir semester 1 tahun ini tuh mulai itu turun tuh. Nah semester 2 tahun ini tuh ngeberesin semua kayak ya mulai dari nol lah ya Pertamina gitu. Dan akhirnya baru beli 2021, cuman nggak awal tahun, gue sih di semester 1 akhir bilang semester 2, karena at least butuh lama juga dong ya, sampai tengah tahun ya. Lama, karena butuh setahun buat balikin semuanya gitu. Lu bayangin sekarang mall buka itu ketolong cuma karena restorannya berkencang gitu. Take away sama delivery-nya bagus. Kalau lu buka restoran tapi takeaway sama delivery lu nggak kuat, lu nggak akan buka. Buat apa lu buka gitu? Banyak juga tenan-tenan yang udah mutus kontrak. Oke nih gue ya udah lu balikin aja nih sisa berapa persen, kena penalti berapa, gue bisa balikin duit gue berapa gitu. Karyawan mereka layoff gitu. Contoh Ismaya segede gitu aja kan katanya udah nge-layoff hampir 3.000 karyawan. Bira tutup, Net tutup, ya kan. Maksud gue itu, lu ketika lo mau buka itu lagi kan lo harus nyari orang lagi, lo harus training orang lagi, mungkin lo harus cari investor lagi. Invest nih gini, pandemi ini udah beres, lo mau nggak invest lagi biar gue bisa gitu. Catatan keuangan gue tahun kemarin sebenarnya bagus loh, gara-gara pandemi ini ya. Berarti kan mereka harus mulai nyari modal lagi, dan itu nggak bisa sebentar sih. Setahun itu udah bagus banget menurut gue.